Said Iqbal, caleg gagal PKS, isu buruh dan PKI, ditulis oleh Nafis Seward di seward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Penulis pernah beberapa kali mengangkat sosok Said Iqbal ini. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI periode 2011 sampai dengan 2016. Dalam Kongres SPSI keempat yang berlangsung pada tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2017 di Jakarta lalu, Said Iqbal kembali terpilih sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI untuk periode 2017 sampai dengan 2022 secara aklamasi. Dengan demikian, Said Iqbal terpilih kembali sebagai Presiden KSPI untuk kedua kalinya berturut-turut. Said Iqbal ini pernah maju sebagai caleg gagal PKS dari Kepulauan Riau pada tahun 2009 lalu, tapi gagal. Penulis bukan simpatisan apalagi kader PKS, jadi tidak mungkin mau jadi caleg PKS. Hanya simpatisan dan kader PKS saja yang mau jadi caleg PKS, bukankah begitu? Pada tahun 2013, Said Iqbal menunjukkan sikap arogansi dengan mencela Jokowi yang merupakan calon terkuat sebagai presiden versi survei. Kami menguji Jokowi karena dia sebagai calon presiden terkuat menurut survei. Enak saja mau jadi presiden, tetapi tidak diuji. Jangan ngurusi topeng monyet aja, ujar Iqbal. Pada bulan Mei tahun 2014, Said Iqbal menyerang Jokowi yang merupakan gubernur Jakarta. Saat itu dengan memprovokasi 100.000 orang buruh sejabodetabek, 10.000 guru dan tenaga honorer, serta ratusan perwakilan mahasiswa untuk demo di pendopo gubernur DKI Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan di depan Istana Negara. Tahun lalu Said Iqbal juga memprovokasi demo buruh untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dia juga memastikan demo buruh makin besar dan gelombang. Dan sekarang masih di tengah pandemi saat ini, Said Iqbal kembali memprovokasi buruh untuk melakukan demo pada tanggal 5 Agustus 2021 nanti. Di mana otaknya Said Iqbal ini? Apakah dia mau bertanggung jawab jika ada buruh yang terpapar COVID saat melakukan aksi tanggal 5 Agustus nanti? Apakah kalian berpikir Said Iqbal ini murni peduli kepada nasib buruh? Mari kita hitung-hitungan. Apakah rakyat Indonesia, khususnya buruh, tahu berapa gaji Said Iqbal? Presiden KSPI gajinya 6 juta per bulan, pengganti ongkos makan dan transportasi. Iuran serikat buruh 1% dari per sektor per orang per bulan, ujarnya. Sementara kata Said, staf yang berada di bawah KSPI berjumlah 127 orang. Mereka juga menerima bayaran tiap bulannya hingga jutaan rupiah. Bahkan staf senior melebihi gaji dirinya sebagai presiden KSPI. Staf bayarannya sesuai UMR. Kalau staf senior bisa 7,8 juta rupiah per bulan, kita tidak mungkin tidak bayar orang atau kerja cuma-cuma, katanya. Dia mencontohkan pungutan kepada anggota di wilayah Surabaya melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Nilainya mencapai 1,7 miliar rupiah per bulan. Dari jumlah tersebut 40% digunakan oleh organisasi dan sisanya dipakai anggota. Iuran FSPMI 1,4 miliar rupiah sampai dengan 1,7 miliar rupiah per bulan. Dari itu 40% diserahkan ke perangkat organisasi, 60% ke anggota pabrik. Pungkas Said. Jika 40% dari 1,7 miliar rupiah atau sekitar 680 juta rupiah adalah jatah organisasi yang diurus oleh segelintir orang dan sisanya 1,02 miliar dibagi untuk anggota buruh pabrik yang jumlahnya ratusan atau ribuan orang. Itu untuk wilayah Surabaya. Bagaimana dengan wilayah yang lain? Sekarang mari kita berlogika sederhana. Jika Said Iqbal menerima gaji 6 juta rupiah per bulan, lalu dia memprovokasi buruh untuk minta naik gaji. Jika gaji buruh naik, apakah setoran ke lembaga buruh tidak akan naik? Jika setoran ke lembaga buruh naik, apakah gaji segelintir orang pengurus tidak naik? Ingat, 40% dari total setoran buruh itu diserahkan ke perangkat organisasi, kata Said Iqbal sendiri loh. Jadi sudah paham siapa yang paling untung jika setoran ke lembaga buruh naik. Kita bukan tidak mau gaji buruh naik demi menghidupi keluarganya, tetapi buruh juga harus paham bahwa mereka jangan mau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Lalu apa maksud judul tulisan ini? Apakah Said Iqbal seorang PKI? Bukan, Said Iqbal adalah seorang caleg gagal PKS yang katanya partai dakwah. Meskipun elit PKS lainnya mengatakan jika PKS sebagai partai komunis dengan cita rasa ideologi Islam. PKS juga pernah bekerja sama dengan Partai Komunis Cina atau PKC. PKS juga pernah mengikuti agenda lain PKC di Cina. Lalu apa hubungannya isu buruh dengan PKI atau komunis? Pada pemilu 1955,
PKI menempati urutan keempat dalam pemilu dan sukses menempatkan 39 wakil di kursi DPR dan 80 wakil di konstituante dengan menjual isu kemiskinan baik di kota atau buruh maupun desa atau tani. PKI sendiri punya lambang palu dan arit. Palu merepresentasikan buruh, arit mewakili petani. Ketua Umum Soksi Ali Wongso berpendapat bahwa pergerakan buruh yang melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law beberapa waktu yang lalu seperti halnya sejarah ketenagakerjaan di Indonesia, di mana pada waktu itu Gerakan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI yang ditunggangi komunisme yang mempertentangkan pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ingat, dalam catatan sejarah ketenagakerjaan kita, kelompok buruh dan pekerja yang sering mempertentangkan pekerja atau buruh dengan pengusaha diikuti pemaksaan kehendak seperti bentuk mogok kerja hingga kekerasan adalah tradisi gerakan SOPSI atau PKI, kata Ali Wongso. Jangan salahkan jika nanti masyarakat luas menduga mereka yang mogok nasional itu sebagai metamorfosis dari gerakan ideologi terlarang itu, tambahnya. Said Iqbal adalah caleg gagal PKS atau Partai Komunis dengan cita rasa ideologi Islam dengan memanfaatkan isu buruh yang pernah dipakai oleh PKI atau komunis pada era tahun 1950-an. Apakah ini sebuah kebetulan? Silakan rakyat menilai sendiri kelakuan Said Iqbal caleg gagal PKS ini. Bagaimana? Soal aturan makan 20 menit di warung, sesulit itukah memahaminya demi kebaikan bersama? Ditulis oleh Widodo di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli 2021 baru saja diperpanjang mulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dengan beberapa kelonggaran yang diberikan, salah satunya terkait izin makan di lokasi warung atau resto dengan durasi maksimal hanya 20 menit. Merespon aturan ini seperti dilansir laman CNN Indonesia, Mendagri Tito Karnavian lantas meminta aparat di lapangan, Satpol PP hingga TNI dan polisi menerapkan pengawasan soal aturan makan ini dengan persuasif dan santun. Tito meminta aparat menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan selama melakukan pengawasan di lapangan karena pada dasarnya aturan ini diberlakukan untuk mencegah kerumunan di tempat makan, juga mencegah potensi penularan lewat obrolan yang biasanya terjadi di meja makan. Menurut mantan Kapolri itu, durasi 20 menit sudah cukup untuk aktivitas makan di tempat. Tentu saja waktu memasak dan menyajikan tidak dihitung ya. Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diperlakukan itu, ujar Tito. Mungkin menyadari bahwa sebagian masyarakat menganggap aturan itu aneh dan terkesan lucu. Bagi saya tidak ada yang aneh dengan aturan makan 20 menit itu, kecuali kondisi warung atau resto cukup ramai atau diperlukan waktu memasak yang agak lama. Waktu 20 menit untuk sekali makan saya kira sudah pas. Meski terdengar normal dan masuk akal, saya yakin aturan itu akan direspon sebagian masyarakat atau netizen dengan membuat kreasi meme dengan tujuan untuk sekedar hiburan atau menyindir secara halus. Mirip dengan kepanjangan PPKM yang diartikan sangat beragam di masyarakat, mulai dari yang biasa, lucu, wagu, hingga yang bikin geleng-geleng kepala. Sekali lagi, tidak ada yang aneh atau menggelikan dari aturan ini bagi mereka yang menangkap esensinya, yakni mencegah potensi penularan sambil memberi kesempatan bagi mereka yang memang harus makan di tempat karena keterbatasan waktu atau tak bisa membungkus makanan. Namun bagi mereka yang masih memungkinkan menikmati makanan di rumah atau mudahnya dibawa pulang, ya jangan lantas makan di tempat. Berikan hak istimewa itu kali ini kepada yang lebih membutuhkan. As simple as that. Tidak sukar kok menerapkan hal ini, ya kan? Kelonggaran makan di tempat ini juga tidak berarti semacam izin untuk mengadakan. Misalnya temu kangen dengan teman masa kecil atau pacar lama, lantas berharap bisa kangen-kangenan di restoran kenangan sambil chit-chat pas lagi makan. Tidak, rasanya kita sudah cukup cerdas buat memahami maksud dari perkataan saya tadi, kecuali yang tidak paham karena berupaya mengolah maksud perkataan tadi dengan ribet. Misalnya dengan berkata, kalau makan bakso atau soto gimana? Masa cukup makan panas-panas begitu cuma dikasih waktu 20 menit? Masa yang begitu saja kok mesti diajarin? Yakin gak bisa mencerna atau memahami maksud dari pelonggaran aturan itu tadi? Atau memang sengaja mempertanyakan hanya untuk meramaikan situasi, sambil berharap siapa tahu ada yang
yang bisa terkena provokasi. Saya pribadi mendukung diberlakukannya pembatasan waktu makan di warung atau resto dengan dasar pemikiran seperti sudah diuraikan di atas, sambil berharap masyarakat dapat memahami alasan dibalik pembatasan itu. Tidak lama kok, hanya sampai 2 Agustus alias kisaran seminggu saja. Masa tidak bisa menahan diri untuk tidak makan di warung atau resto, kecuali benar-benar tak bisa dihindari lagi karena tak ada waktu dan tempat untuk menikmati hidangan yang kita beli. Ingat, tujuan utamanya bukan untuk merepotkan, melainkan untuk kebaikan kita bersama. Masa kita lupa fakta adanya klaster warung makan yang pernah terjadi di beberapa daerah? Oh ya, kalau boleh, saya juga hendak mengajak kita untuk bisa berperan sebagai penerjemah dari aturan makan 20 menit ini kepada orang-orang yang kita kenal cukup dekat, mulai dari keluarga, rekan kerja, atau teman sepergaulan kita. Kalau masih ada yang ngeyel bagaimana? Mungkin karena ada yang merasa bahwa aturan ini mempersulit aktivitas makan minum, yang bagi sebagian orang seperti ada yang kurang kalau tidak makan sambil nongkrong dalam waktu minimal jam. Ya biarkan saja, yang penting kita sudah mencoba mengedukasi sambil berharap mereka bisa mengerti. Toh kalau mereka sampai nekat melanggar aturan itu, bukan kita kok yang harus menertibkan. Seperti kata Tito Karnavian tadi, begitulah kura-kura. Mana menurut Anda?